posenya serengkuh itu teh karena penarinya misalnya. Karena penarinya itu jangan salah. Jadi ikut andil sebenarnya dalam proses pembentukan itu seorang penari teh. Itu ukur sebagai objek aja. Dia juga sebagai subjeknya sebetulnya untuk membentuk sebuah tarian teh. Ya ingat ketika keser almarhum Butati, gum kudu kumaha tati we cenah sok narima gitu. Dan saya malah laki. Bukan menciptakan sebetulnya Pak Subhana itu kan. Dia hanya mengeluarkan apa yang dia miliki pernah atas lihat. tuntutan keinginan beliau gitu. Pas saya tuh punya cita-cita bikin, kan saya mah orang visual. Jadi cita-cita saya adalah bikin dokumenter sejarah Jaipongan. Tapi matakna iya awalnya teh iya. Tapi ya kan upami anu dari Bajidor Jaipong Sohor mah dia menuturkan gitu. Saya mah akan berbicara skematik. Iya bahan-bahana, aya proses di ramu matakna abis sok nyebatna teh teori kue bolu. Iya mentega no gula, aya di mixer, aya asup open, jadi bentuk baru, geus lain gula deui, geus lain nog deui. Terus aya kadituna aya rupa-rupa teh bolu coklat, bolu pisang, bolu naon segala macam. Segmen saya adalah barudak lah penari nu. Jadi saya akan berbicara bahasa nu paling mudah. Matakna abi naros jadi tiba-tiba jadi matematika, jadi bahasanya dalam rangka cari istilah-istilah yang mudah dimengerti usaha. Jadi saya ingin membuat karya juga. Kan selama ini mas saya ngadokumentasikan karya Pak Gugum. Saya ingin membuat karya menceritakan tentang tahap pertama sejarah Jaipongan, tahap berikutnya saya punya beberapa footage ingin menceritakan bagaimana dia berkarya nyin satu tarian. Kebetulan menemani anu jalak kejat ya. Jadi garis besar nama eta kenapa saya undang bapak-bapak. Beberapa penasaran matakna tadi tanya. Nah, Pak Guguman nerangkeun nepi ka ieu kalimat teh anggap kalimat teh tina kata tina huruf. Jadi saya teh enggak. saya percaya beliau hatam teh karena mampu menjelaskan gitunya. Ya. Gitu. Jadi ya. Meskipun karya nonan tadi teh jalak ngejat itu dikritisi oge ke saya gitu itu. Sebelah mananya? Kan dari mulai Keser Bojong sampai terakhir teh penuh dengan simbolisasi karya Pak Gugum teh. Teu verbal. Menceritakan seorang perempuan begitu indah dan lain sebagainya. Tiba-tiba jalak ngejat, bajuna juga manuk. Literally gitu ya. Kunaon Kang Gugum jadi perbaki begitu. Sedangkan lamun ningali koreografi bukan ingin bercerita tentang burung. Gitunya bagaimana ngejat ya seorang jalak anu itu hayang ka mana gitu. Apakah itu karena si desainer kostumnya terlalu letterless menerjemahkan keinginan Pak Gugum atau gimana? Dan akhirnya mengaku oge ke Pak Gugum. Naon teh satujuna di jeung balalan. Kang abdi teh lamun ningali karya akang teh imajinasi abdi teh waduh teh ieu kabayang ieu bercerita ieu rawayan nya bagaimana perpindahan dari alam sini ke alam sini nya kabayang gitu tapi ningali jalak ngejat nggambarkeun manuk kitu ieu mah gitu ai sugan ke jalak dah urang mah jalak ngejat teh kitu lupat cenah jiga burung jalak nyaman eta kostum heueuh cenah eta teh urang teh da hayang mah lain kitu sebenarnya mah. Ya belum puas dengan tampilan yang kunaon teu imajinatif teh kostum. Gitu. Oke. Tapi Pak Gugum mengakui oge almarhum heueuh cenah da urangnya sebenarnya mah lain kitu. Saya jeung berarti seuri. Geus lah teu ngomong eta akhir. Mungkin berfokusnya ke dia ingin menceritakan momen bumi rusaknya itu mungkin ya. Itu sebenarnya mah bagaimana burung jalak gitu tapi ente ningali fisik burung jalaknya fenomenanya gitu gitu naik ka luhur gitu ngarobah ieu gitu sedikit Pak meskipun saya ke musiknya Pak saya mah bingungnya teh nu jelek gitu nah itu lagu teh teu ngarti lah ieu nama si liriknya teh di saparapat terakhir itu rek instrumen atau kumaha cara berpikir dia
kan cuma di seperempat terakhir we jol ref we apa nya bebas sih pemanenan nyieun nya ngan kacinya jen kan saya taunya muntah instrumen ya musik kayak laguan iya mah kayak laguan tapi di seperempat terakhir sih tapi nggak sempet nanya ke nepi kadinya lah. Pak Ismet kan itu yang buat. Pak Ismet, tapi kalau dari secara terpisah, saya terpisah ngawancara Pak Gugum belum puas di Kendannya. Tapi ya sama karena kan kadienakeun dan kekunci ku saya Pak saat itu saya mau ngadokumentasikan deh. Ya. Jadi ngerekaman enggak saya lah. Ternyata itu kan kayak itu Pak Gugum gitu enggak sih. Iya Kak kunci. Sebetulnya mah ketika ngomong nyangges we teh dia teh belum puas sebenarnya mah. Bukan berarti nyangges teh halus henteu, saya tahu banget bagaimana taste dia ketika melihat. Itu kan unik. Ada kieu lah. Sering kali gitunya. Telepon gitu. Dahar lah. Kauman. Saya tuh bertanya gedenya teh. Naon ya? Bet saya diajak dahar ka Homan. Berdua. Untuk aduh aing dahar di Homan. Henteu kitu saya. Apa? Pasti ya maksud. Geus beres teh. Arti teh diajak ka Homan. Mohon Kang. Da ini ngari tuang di Homan mah. Raosnya ningali lampu ningali tah kudu kitu barang jieun teh. Jadi begitu ditinggali ku jelema teh ngeunaheun we. Itu Pak Gugum. Jadi teu semena-mena orang diajak ke mana gitu. So, ada pesan. Iya, jadi nanti kan kieu awalnya teh setelah kirab ya. Saya datang ke Pak Gugum. Mau ke kantor. Lumayan ya. Ngawitan ayeuna abi hoyong diajar kan. Diajar naon weh. Pokoknya tuturkeun tuturkeun teh hartian nutur-nutur itu. Bukan nuturkeun ke kantor ngiluan henteu sebetulnya tuturkeun weh. Tuturkeun teh dalam berkarya dalamnya. Itu sebetulnya mata ketika diajak ke mana teh ini sebetulnya Pak Gugum lagi memberikan pelajaran nah teh. Nya termasuk salah satunya itu nu ka Homan teh ningali. Naon nu karasa ku ente tadi dahar di Homan raos Kang kursi raos eta itu ieu ningali cara anggeunah we cenah nikmat. Gitu nah dahar mah anger sangu-sangu keneh itu tapi ayang beda tah gitu ari nyeun kesenian mah jadi lamun ditompok ku jelema teh geus teu kudu mikir deui ngeunaheun we kana hate kana itu ieu teh berarti Pak Gugum menempatkan Pak Edi jadi observernya maksudnya teh Pak kuanya pernahkah Pak Gugum jadi translator gerakna Pak Gugum henteu nggak pernah. Ya kan ketika dia kan bikin tarian baru kan dia butuh penari untuk translate jadi gerak. Enggak. Cuma nulis mah pernah. Iya, berarti menempatkannya itu jadi observer. Translator Pak Gugum mah almarhumah sebetulnya mah. Oh, Bu Euy. Itu. Udah menanya ke beliau. Malah beliau nusuk nyalahkeun. Pi ente salah lain kadinya. Itu ka dia. Oh, heuhnya. Paling teu ngeunaheun cenah. Nya eta cenah kakina salah. Tahu atau yang lain enggak? Pasti enggak akan tahu. Terus sama nuturkeun teh eta. Makanya saya sering ngobrol sama mun Kak Kopo sebelum ke Pak Gugum sama almarhumah dulu. Ya. Ceu ieu ge, heuh cenah eta kieu. Tah maksudna mah eta teh kieu cenah. Ada. Makanya sering lamun saya datang pengen Pak Gugum mau pergi kemana datang. Non RG, setanyakeun ke Eus. Sering eta teh. Ke itu, cenah itu kieu. Luar biasa. Mungkin tidak disuruh sama papihnya, sama Pak Gugum. Pasti tidak untuk isi panggil henteu. Tapi secara sadar bahwa ada kekayaannya pasti hilang gitu kalau tidak diingat oleh dia. Gitu. Nah ini salah satu mungkin yang orang lain tidak tahu mungkin ya mudah-mudahan kalau tahunya gitu tidak tahu gitu. Ya kira yang tahu banget karya Pak Gugum, saya menyaksikan karya Pak Gugum mah Kaung Anten. Oh
pembuatan karyanya. Bu Ati mau ujian Hmm. di Solo kan. Nah, ketika itu teh ujiannya memang di Bandung sih. Mas Narno almarhum sebagai pembimbing kalau nggak salah. Berarti Pak Gugum Jaipongan karya Gugum, bisa nggak Pak Gugum karya yang baru dari situ sebetulnya mah? Dengan waktu yang nggak Singkat. lama sebetulnya mah kabayang tuh. Ya nyarios Pak Gugum. Nya tuh dipanggilkeun. Tadi di latihan lagi di dinya di tempat kursi anu ageng teh di dinya dikasih sikeun atuh. Gitu. Nah di situ mas saya sempat mencatat tidak. Gitu. Mas ke Pak Ismet atau enggaknya saat itu? Udah. Ya. Bukan penata Tapi musiknya. salah Iya, masih iya, terlibatan di Oh iya terlibat. masih ya, kan Heeh, kayaknya. gitu. Ismet juga sudah, tapi lo itu kalau nggak salah, Nah, saya menyaksikan meskipun secara basic mah di Pak Gum bergerak oke, tapi kan itu nama almarhum Hati yang Oh, pantesna tarian itu. Nah, itu gaya dulu dari dulu. Pak Gugum gitu. Sebetulnya itu edukasi pisan. Ya. Tadi situ Ati we. Tati we. Da saya mah terbatas. Ti eta na dikadiekeun taleungeunna. Gitu. Kumaha pi? Teu kurang ka dieu cenah tah. Gitu. apa posenya serengkuh itu teh karena penarinya misalnya Karena penarinya itu jangan salah. Jadi ikut andil sebenarnya dalam proses pembentukan itu seorang penari teh teu ukur sebagai objek aja, dia juga sebagai subjeknya sebetulnya untuk membentuk sebuah tarian teh. Ya ingat ketika keser almarhum Butati, Gum kudu kumaha tati we cenah sok narima gitu. Dan saya malah laki. Ya Pak Gugum ya. Saya tidak tahu prosesnya, Pak Gugum cerita. Saya pengen tahu proses kreatif dulu keser gitu. Makanya ditulis di tesis saya. Ikut andil di dalam pembentukan karya si penari si penari. ya termasuk pemusik juga. Nah, Jadi masuk akhirnya ya, pemusik tuh. makanya ini yang saya katakan tadi ketika kasus Karawang mengklaim itu sebetulnya juga dasarnya tidak salah-salah banget juga. Ya. Tapi juga bukan dalam arti saya pro untuk mungkin itu bukan. Tapi gini, karena memang ini saya juga dari beliau sendiri dulu pada gitu dongengnya itu kan yang paling banyak di musik Anil itu pertama Aki Nandang Barmaya. Emang Nanda. Kan beliau yang sampai dongengnya dengan yang ya saya juga tahu dari beliau itu kan yang masih mobil beliau yang Louvre itu. Itu ya. Terus Mamang Nandang sampai ke mencarinya nungarana Ujang ya pakai sepeda dan sebagainya. Yang saya masih ingat andilnya musik itu kan Pak Gugum itu juga misalnya sudah jadi Suwana itu ya mana pokoknya ingin pap. Nah, artinya karena beliau karena beliau bukan seorang komposer kan. Ya. Artinya dia hanya punya gagasan ini. Nah, makanya Kang Wanda di sana ikut andil. Salah satunya tadi maka muncul saya lupa namanya apa yang Makbuk Langtung tuh kuntulongo kan kalau salah. Nah, itu kan sebetulnya tepak itu sudah ada. Yaitu yang tadi teh yang ngiringin yang pincet itu. Nah, terus juga saya mencoba juga ada penelitian lain ya. Nah, munculnya di Keser Bojong, Pak Telur tinggi ada pada 4 gitu. Nah, itu kan dikombinasi dengan keinginan beliau, padahal itu kan dari Ajeng. Coba Ajeng, gamelan Ajeng. Nah, bedanya tang tadi harus dengar. Itu nanti bisa. Nah, artinya di sini Kang Wana ya artinya yang Pak Gugum sampai ya beliau kan itu lain benang. Nah, akhirnya Pak Kang Wana ya itu dengan
mengeluarkan berbagai pengalamannya kan, Ya. tentu bukan menciptakan sebetulnya Pak Subhana itu kan. Dia hanya mengeluarkan Apa yang dia apa miliki. yang dia miliki Yang pernah atas lihat. tuntutan keinginan beliau gitu. Nah itu, nah pendataan-pendataan itu sebetulnya kita sebagai peneliti sekarang, oh dan itu ternyata diambil dari ini Ya. dengan logika apa tadi. Ini yang lebih dulu gitu loh. Ya. Nah, seperti tepat di Ajeng gitu. Nah, walaupun pada akhirnya sudah lepas dari ini, lepas dari itu lain-lain persoalan. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan itu adalah jelas dalam konteks apapun penciptaan karya seni itu si pelaku itu akan menjadi juga memberikan andil yang cukup. Nah, contoh ya tadi si penari Pak Gugum ya, si pemusik, ya. ya jelas. Nah, kan yang pada waktu itu yang ya lurah sekarnya kan Panandang sebetulnya, Panandang Barmaya, karena beberapa album juga kan Pak Nanang itu sebagai pengerebabnya kan gitu ya, kesininya kan baru Mangguloh kan gitu ya. Nah itu andilnya bagaimana yang mengelola tadi yang saya masih ingat dari Pak Gugum ini, Manang atuh kadieu mah tereh teh geus goong deui aing can hayang goong dirinya gitu kan. Nah, Mang Nanang pada waktu itu, Pak Nanang itu dengan Mang Samin dengan Ya. kan asalnya mah menurut Pak Gugum itu kan yang ngedang itu yang diproyeksikan itu Mang Tosin. Pak Tosin. Tapi pada waktu itu mungkin ya anggapnya kalau saya jadi Mang Tosin belum meyakinkan memenuhi keinginan beliau gitu, makanya muncul itu. Nah jadi ada termasuk akhirnya ya Mang Samin, Pak Suanda, Aki Nandang sama Mamah Iyar. Nah, itu kan seolah-olah yang pokoknya atuh mun kitu mah coba we lagu anu ieu nu nyepan yang kemudian nah itu kan agak panjang kalau nganya. Nah sehingga muncul seperti itu. Nah, dikelolanya termasuk bagaimana tabuhan ketuk beliau, tabuhan kempul kan beliau punya aing hayang gong teh kieu. Nah kan itu anilnya si Kang Jampang. Ya. Nah kan itu coba digini, artinya di sini tentu persoalan-persoalan musisi, penari ketika itu Semua sudah berkarya itu akan ikut andil. Walaupun tentu ikut andilnya itu karena tuntutan keinginan seorang director, seorang yang memang punya gagasan, brilian ya gitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, nah sekarang ini di kita baik itu koreografer maupun komposer sekarang, nah rasa itu yang lemah. Perasaan? Ya rasa mempercayakan itu yang lemah. Maaf. Koreografer sekarang terlalu bagaimana dia, ya kan? Sehingga dia tidak berpikir ketika postur penari segitu, ketika ruang gerak segitu, mestinya si koreografer itu, oh dia kan sudah membawa bekal dari rumah, nanti geraknya ke sini harus begini, oke. Nah, ketika masuknya memaksakan itu, padahal ada yang tidak bisa nyampe. Contohnya apa? Misalnya, oh postur penari sekian, dia maka kalau begitu, ya ini gerak ini dong yang harus dirubah. Gerak ini. Nah Pak Gugum itu sampai ke sana. Termasuk saya kalau bikin lagu, itu saya, Pak Edi, kebetulan saya dengar ketika kami berproses tentang Ras Jati. Ya. Ya, karena pada waktu itu Enci ya, yang Enci, si Sri, yang karena ketika lagu melodi dan sebagainya udah begini, karena saya paham betul dia. Oh Ci, entong dikadinya kena tentang sarwajeng bapak, kumanci we ya mah. Nah, akhirnya apa? Setelah jadi itu digawihkeun kudu sajen tengena. Oh. Artinya apa? Iya itu makanya yang saya selalu katakan ketika dia menari, Pak Gugum itu kan memberi peluang sebetulnya kepada penarinya. Nah, karena memang itu, dan inilah yang sekarang, maaf kalau saya lihat beberapa
saya nggak tahu itu Mbah Murid Pak Gugum atau siapapun ketika membuat jaipongan, dan saya tidak mengatakan ini salah dan benarnya ya. Nah, itu kebebasan ruang ekspresi si penarinya tidak diberikan. Jadi dikunci. Nah, ketika dikunci, apa yang terjadi? Dia hanya menghafalkan gerak. Dia menjiwai gerak yang sudah diberikan. Karena dianya sendiri, tesnya dia sendiri nggak keluar, dikunci kok. Ini jadi makanya kalau pencipta seniman-seniman kreator dulu itu sering bukan sering lagi, memang seolah-olah yang mengerjakan ini koreografer ini siapa, tapi justru beliau itu sangat tahu mereka itu, karena dia urusan ini ya bagaimana dia si penari kumaha maneh wae lagu nama ya ngan kaing mah yang alur ge silakan aja. Itu contoh kasus di juga lah ya. Kunaon ari tari sonteng ku cenani beut ngeunaheun. Pak Hukum tahu karakternya. Cenani teh pantesna tarian ieu. Gitu. Sanajan mungkin dibuatnya sebelumnya. Nah, sok lamun ngaran cenani pasti semua orang itu penari sonteng. ya, itu Eta gitu. Oh, satu lagi, karena itu kejamanan. Cenah Watati Saleh mah menarikan keser bojong teh sensual, nu lain mah maksudna teh lamun ku Citati mah Watati mah sensual. Betul, karena dijiwai sama Citati. Diberekeun ku Pak Gugum ieu na rohna. Citati mah karena dia sebelumnya juga Berproses sama dia juga ya keur make sama banyak. dia, terus dia punya kemampuan lain lah gitunya. Tapi apakah sempat menyaksikan Bu Tati Saleh menari? kalau saya enggak, kalau saya sempat artinya kalau menari yang khusus apa itu, tapi Keser- kalau Keser mah belum. menari dia sebagai jaipongan yang lain saya pernah, karena Ya. saya hampir 3 tahun dengan Bu Tati juga gitu, saya pernah. Ya, iya mah saya lupa ya. Pokoknya mah kan Pak Mehmet Hamdan, pada Nastia kan ngobrolkeun teh barudak eta. Jadi Iya. itu kajamanan. Jadi tah idealna seorang penari teh siga almarhumah Citati yang diinginkan Pak Gum teh postur tubuhnya juga gitu. Ya gitu. Cantiknya juga seperti itu. Gitu. Menyambung Pak Lili, jadi kan Pak Gugum memberikan gagasan, namun dia memberikan kebebasan ekspresif kepada musisi lah lamun dia banyak, sehingga nya Suanda pasti mengeluarkan sisi terbaiknya. Ya, Bu Ijah atau Bu Iyar Betul. juga mengeluarkan sisi terbaiknya, sehingga jadi kieu teh di hatean Ya. akhirnya. walaupun tadi kita kembali bahwa dia belum merasa puasnya itu Ya. ya, karena beliau ini ya, yang 4 orang ini masih dalam kacamata tradisinya beliau. Oh, nya. Nah, Kuat. Ya, dan ya. yang saya katakan tadi, karena Pak Gugum juga bukan Ansi sebagai seorang komposer. Kalau beliau sebagai seorang komposer, Ansi, saya yakin beliau itu tinggal ngalas kudu kieu. Itu. Nah itu gemarnya seorang almarhumah Gugum Gumbira, memberikan kreativitas sama yang lain, babarengan kerja kolektifnya benar. Nah, kerja kolektif kolegial. Ya, kerja kolektifnya benar gitu. Mamang Danang, Mang Tosin, Mang Sami gitunya. Nah tadi kembali ke Ajeng yang saat itu populer, kesenian Ajeng deh. Udah pernah dengar ya? Itu tacan aja. Wah itu mau ayah di mana yang hidup di Karawang dan Bekasi. Ya. Saya yakin kenapa tidak begitu lama almarhum Pak Haji Suwana bereksplorasi, karena mungkin dia juga pernah mengikuti kesenian eta, apalagi di Banjet, kan Banjet mah begitu variatif. Anu akhirnya mah kieu, meskipun tarian baru, ketika ketemu Mang Nandang almarhum ngomong ke Haji Suwana, yang cenah mun dina ngomong mah tong agak euge. Tong tong kitu cenah mun itu agak euge apa lancar kitu cenah sok teh. Oh, kitu ngartos atuh. Sok. Ngibing ku abdi dikenangan. Di situ timbul kan. Beunangna teh gitu. Agak euge
terbata-bata. Iya, iya. Ya mun bahasa Sunda gitu. Berarti meskipun dengan konsekuensi pun salah kanyawan sekalian ya berarti. Iya. Karena sok we gitu. Iya tahu. Aya akhirnya ketika udah berjalan itu ada prim akhirnya mah. Nah, itu Prim. Ya. Prim itu. Nya model cek Kang Edi mah nu urusan kecerek teh ya. Ya. Akhirnya kan nya ieu tapi kan jadi gancang kanyawan. Ieu salah lah entong kitu. Ya gitu. Akhirnya kan ketika si Mai ngecerekan deh ketika di studio nya gitu. Gum Suana pernah latihan heula gitu ya. Terus Gum teh anger di ruang studio teh kan ada 2 tempat ya, ruang rekaman, ini ruang operator. Ya. Dia bari ngega bari mendengarkan gitu. Udah dulu mah hiji-hiji nyalurnya asup teh nya Ya, cerek heula itu pun kan tahun berapa karena beliau yang awal-awalnya itu kan studionya di SM. Yang di Jalan Jakarta. Jalan Jakarta gitu. Gede itu mau ruang ieu na teh operator teh. Si anger atuh ngecerek teh cenah. Gitu maju gitu kagok cenah ka Suwana lagi pasti kagok cenah gitu. Sadar gitu. Mai teh jadi entong mundur gitu. Merek maju terus rek mundur entong ieu mah di tengah kadang-kadang mundur ka urang we kagok cenah ngagerakeunana. Gitu. Nya cek bahasa musik mah kemarin disebutkan tesis jeung arsis gitunya gitu. Berarti pas we nya anu nya kita berbicara Keser Bojong kan komposisi musisinya lagi kan bongkar pasang sebetulnya. Ya. Ya. Bahwa pas Keser Bojong pas Suanda kembali lagi karena kan 76 bikin Orai Welang, terus keluar ganti Dali lah. 78 bikin Keser Bojong, 76 sama Bu Iyar, 7 ini Bu Ijah. Ke pemil kan berarti iya pasti acian. Ya. Pak Gugum mungkin berpikir kieu nya itu teh nu Keser Bojong ku Suwana teh. Nya da itu mah apa ya ketajaman intuisinya. Iya mah kudu bakal beunang ku Suwana mungkin gitu. Ya gitu. Meskipun ada Dali kan. Gitu. Padahal Pak Gugum menyebutkeun danu kreatif masih Dali. Iya. Gitu lain Suwana tapi kunaon cenah betayang ku Suwana dia udah berpikir itu. Berpikir jauh. Gitunya jadi yuk copek itu ku Suwana mah padahal ya Dali misalnya gitu. Nyebutnya kuenda mah beunang cenah gitu. Kudu Suwana gitu. Loncat ke iya Pak. Ya. Ras Jati. Kan saya tahu yang awalnya nu di Mayang Sunda teh kan masih pakai apa? Non lagu teh. Tablo. Beberapa tarian yang terakhir pun Pak Gugum bikin formula gerakna teh pakai lagu tablo. Menurut pendapat Bapak-bapak emang genaheun ciganat saya nggak tahu apa fenomenanya. Ciganat teh genaheun keur nyieun kerangka gerak atau kumaha gitu. Ya, saya begini, nanti kalau itunya kan pada waktu itu bukan persoalan enak dan tidak enak sih. Lagu itu Pak Edi itu justru malah dari lirik. Dari lirik ya. Nah, kalau persoalan irama dan sebagainya seperti yang saya katakan tadi karena memang lagu tablo itu kan ada 4 baris baru bagong gitu kan. Jadi cukup panjang untuk berekspresi gerak dan sebagainya. Nah, pada waktu itu Pak Edi itu enaknya itu dari rumpaka. Dia ingin berimajinasinya sebetulnya dari rumpaka gitu ya. Nah, sudah beliau itu beberapa kali jalan itu dicoba. Baru ngomong saya sebetulnya. Karena saya sebetulnya ini udah der gitu lah mendar teh mah calon ke saya. Nah, tiba-tiba lur dan bahasa beliau itu. Kunaon teu ngeunaheun wae aya teh gitu. Oke, saya nempok. Saya lihat. Begitu saya lihat. Jadi eta asa ngeuyeum we rasaan teh. Nah, dengan hasil ya empiris saya dan sebagainya ganti lagu. Oh ya, kenapa saya ganti lagu? Karena yang saya tahu ya beliau walaupun pencugan itu sebetulnya perempuan
ya. Tapi perempuan, kalau saya lihat dari geraknya, perempuan yang lebih apa ya, lebih maskulin gitu. Nah, saya berpikirnya dari laras. Lagu tablo larasnya gitu kan, ya kalau bahasa kami ya madenda atau nyala, itu lebih ya lebih feminim gitu. Kalau salendro juga terlalu gagah. Nah, ambil saya saya ini harus laras ganti lagu. Nah, sehingga oke, biar nggak apa-apa Rumpaka itu, tapi lagunya saya ganti, saya katakan. Nah, saya ganti dengan lagu Renggong Kobongan. Nah, dan yang awalnya saya kasih Bawa Sekar, ya, yang itu sebetulnya Bawa Sekarnya dari Tembang gitu, tapi larasnya jadi Kobongan gitu, Kobongan itu Mataraman. Nah, sebetulnya temponya sama dengan ketiga tablo. Geraknya juga, tepaknya juga sama gitu, hanya sedikit-sedikit. Setelah dilaras diganti, ada hal lain. Nah, sehingga saya katakan, jadi ketika itulah yang dikatakan sudah menjadi musik tari. Kalau musik tari itu bukan hanya persoalan irama, bunyi, tapi ada nuansa yang memang laras dan sebagainya. Nah, maka saya ganti larasnya, ya sampai sekarang seolah beliaunya sendiri sebagai penata tarinya ya ngerasa ngena gitu, klik itu, dan jadi membuat lagu ya itu harus sampai sana juga. Kita nggak bisa hanya persoalan irama, itu saya bisa buktikan di tari-tari tradisi juga. Kenapa kalau tari-tari tradisi misalnya yang gagahan itu lagu-lagunya itu lagu-lagu yang pendek. Tapi secara irama lagu yang 2 kenongan, 3 kenongan ya kalau bahasa musik karawitan itu bisa, nggak akan mengganggu. Tetapi kenapa? Karakternya nih. Nah, yang saya katakan tadi itu karakter. Jadi karakter laras, karakter bunyi itu bisa mempertegas irama. Walaupun iramanya dipercepat, ingin mengejar misalnya karakternya, tapi kalau larasnya juga tidak mendukung, tetap ngeyeume cegerang sila. Nah, dongeng teh eta sebenarnya di Nuras Jatim gitu. Nah, Pak Edi, kenapa ada apa dengan lagu tablo? Cek koreografer gitu. Kan Pak Gugumnya kayaknya lebih dari 3 lah ya, bikin bass geraknya. Kalau saya lihat karena tablo lebih populer dibandingkan lagu-lagu yang lain yang sering dipakai itu, jadi gampang karena populer, pada tahu tablo seperti itu gitunya. Ya, sementara itu aja orientasinya gitu. Meskipun akhirnya juga aya ganjalan oge sih sebetulnya, ya. Akhirnya diselesaikan ganjalan sama Pak Lili seperti itu. Terutama di Rumpaka. Kan Pak Lili nanya, "Lu itu rek meskipun tidak secara perba rek ngagamarkeun naon gitu. Saya teh yang kieu. Oh, atuh eta mah ganti atuh cenah. Ieu na laguna jeung larasna. Kan bayar motif tepak mah da itu mah variasi engke bisa divariasikeun gitu. Nah, supaya beda cetelur kumaha saya hayang memberikan peluang. Kan itu ada 3 struktur itu teh. Ya, awal, tengah, akhir. Ya. Bukan struktur tadi, bukan gitunya. Ya ini dimensi yang berbeda lah. Dimensi yang berbeda. Bukan isi cerita akhir gitu ya. Jadi saya lihat fenomena manusia sebetulnya mah. Orang yang sombong kemudian sadar, setelah sadar saya pasrah terhadap yang saat geus kieu mah saya sadar kumaha nu di luhur we. Makanya nu akhir mah ya genah we nari teh gitu. Gitu. Tah di nu Bawa Sekar tentang kesombongan sebetulnya kieu ini saya belajar dari Pak Gugum oge sebetulnya mah bagaimana memberikan peluang terhadap penari untuk berkarya. Gitu. Meskipun karya orang tapi diberikan peluang untuk mengekspresikan. Di nu Bawa Sekar dibuat koreografina tapi teu dibikeun ku saya ka barudak. Gitu. Sok ingin sorangan teh sakitu di nu Bawa Sekarna dengan gaya masing-masing dengan kreativitas itu ieu. Supaya cek Pak Gugum mah kudu pinter sararea atuh gitu. Jadi bisa sararea supaya bisa mendukung. Gitu. Iya pantesan saya ninggalin Rasjati tari kan mahasiswa beda-bedanya. Nah, itu. Oh, itu disengaja. Ya, disengaja, tapi saya diarahkeun. Iya, dikasih framework aja gitu. Framework. Jadi, mun gitu dikadiekeun ya, mun gitu.
kan luar biasa. Akhirnya barudak terakomodir ekspresi dirina gitu, teukur di wawalannya gitu ya. Tapi nu tengah mah karena itu idealisme saya sama Pak Lili sebagai penggarap, wayahna itu mah harus ngikuti koreografinya. Meskipun gayanya kumaha kamu. Sok we tingali beberapa Ras Jati dari awal sampai akhir, ada beberapa episode yang ujian. Pasti beda narina. Koreografi karena saya belajar dari almarhum oke. Gitu memberikan Dan peluang konsep itu. Struktur itu ya dari bagian awal tengah itu sebetulnya kalau dalam konteks saya itu 3 disuna yang orang lain banyak gak tahu. Nah. Ngalaga, ngalagu, ngalagena. Kenapa? Kan orang semua mengalaga we. Jadi dia fisik. Nah, saya ngalagu. Nah, ini orang mengatakan oh ngalagu ya bang orang Karawitan, salah. Ngalagu cek orang Sunda lain bernyanyi. Ngalagu itu nyetel pas sesuai berjalan itu ngalagu. Orang Sunda ngalagu teh radio teh. Artinya sesuai enggak berfungsi enggak. Jadi udah itu. Nah ngalagena yang terakhir ya udah nikmati aja ngalagena. Nah, jadi lamun cek orang Jawa aya wiraga, wirahma, wirasa. Jadi orang Sunda mah sebenarnya eta ngalaga, ngalagu, ngalagena. Udah ngalagena ya udah selesai gitu. Mau apa gitu. Jadi tadi ngalaga, kena ngalaga mah barudak cenah soalnya. Da ai ngalaga mangalaga apa? Dia akan timbul sendiri. Nu narikeunana gitu. Da beda ngalaga si A jeung si B bakal beda, silakan aja. Mungkin nggak Pak Gugum juga membuat seperti itu maksudnya teh jika ngalagana adalah geser bojong karena komposisi geraknya teh baru anu terakhir mah kan ya laga teh guys kaluhur lah nya guys tangtungan alif mimitina teh gitu Ya, aduh muring bisa jadi itu gitu. Nah, kalau tadi saya mah itu kan dalam satu tarian itu. Gini, Kang Ji ya, semua orang juga begitu. Semua konteks juga kan 3 itu. Ya, kenapa? Nah, cuman yang menjadi persoalannya antara ngalaga si A, ngalagu si A dengan si B, ngalaga si A dengan si B dan yang lainnya, dan ngalagena si A si B itu yang berbeda-beda. Ya, perjalanannya itu ada yang mungkin sudah tercapai sekian tadi teh hatam dan tidak. Kalau sudah hatam rek ngalagana kumaha aing, rek ngalaguna kumaha aing, rek ngalagenana nya kumaha aing. Kan itu juga kan dalam konteks topeng Cirebon juga begitu, cuman bedanya strukturnya dibalik. Kalau topeng Cirebon itu struktur penyajian, struktur penyajiannya malah yang suci dan yang sudah itu di awal gitu. kudu nama akhir kan gitu. Tapi mungkin ada filosofi tertentu juga. Kalau lihat visualnya Visualnya gitu, kan. Kalau lihat visual kudu nama akhir itu udah selesai. Geus teu nari deui eta mah geus main Panji mah kan gitu. Musik segitu gemuruhna gerak mah gitu aja. Udah itu mah udah tingkat supi, itu mah narina ge geus mata enggak bisa ditarikan sama sembarang penari. Ya gitu, enggak akan nyampe. Tapi genahna teh nari Panji mah ku Pak Sujana almarhum. Ya, Pak Jaya, Raina, Mimi Witri, Mimi Kenny. Lihat topeng Panji mah terasa komunikasi transendental nanti kelihatan gitu. Karena dia yang disampaikan bukan koreografi, bukan fisik. Dia ingin mengemukakan bahwa ini udah selesai, ini mau kabaca tuh ketika Pak Gugum membuat akhirnya istilah alif. Tangtungan alif. Terus naon aya nu iyalah ada beberapa supi-supi itu kebaca nggak? Orang tidak akan kebaca. Saya mah hariwang justru. Tanda-tanda Muriding betul ketika astagfirullah ada apa sih? Ya gitu. Ya itulah. Nah, etanya ari seorang maestro mah ya sudah berpikir ke itu tehnya begitu teh baki semakin proses perenungan dirinya semakin kuat gitu. Gitu ya. Kalau saya masih ada saksinya dan itu ya akhir-akhir ya menjelang
beberapa tahun, mungkin 2 tahun, dan saya lupa ketika beliau diberi penghargaan oleh ISBI ketika itu di dia kalau nggak salah. Nah, masih Prof. EN Pak Rektornya. Rektor. Nah, beliau diundang kan, Ya. Pak Gum, itu untuk diberi penghargaan kalau nggak salah. Nah, saya katakan, Bu, penghargaannya nanti gimana? Ya, ada pengantar nggak? Gimana Kang? Oke, nanti akan saya aja yang bahkan saya yang membuat, saya bacakan pada waktu itu. Kebetulan beliau itu kan duduk, saya kan di sini dengan MC Kang Nanan kalau nggak salah. Nah, saya membuat sebuah narasi itu yang intinya bukan hanya ISBI yang mengucapkan terima kasih kepada beliau, tapi insan seniman seluruhnya. Nah, sampai saya katakan tulisan ini mewakili ungkapan itu. Kenapa tidak kami mengaturkan terima kasih, bukan hanya ISBI. Dan setelah itu saya malah dapatnya dari Ahmad Parmis. Nah, karena saya kan sambil panitia kan saya. Nah, kan beliau pulang. Nah, Ahmad Parmis saya masih ingat. Dek, cek si Papih tadi nuhun apa? Ya, nuhun ucapan TNT. Nah, itu saya. Cuman sayangnya beleguknya saya, tulisannya itu nggak penting. Nyedesari tahun aja. Ya, karena memang pada waktu itu tidak ditik, tidak apa. Karena mendadak itu spontan saya ke Bu En gitu. Bu, ya tidak ada narasi. Tidak ada narasi. Jadi tadinya itu hanya biasa kan saya nganggap wah nggak ada apa-apanya dong ISBI kalau gitu. Itu pada waktu itu. Saya minta izin ke Bu Rektor pada waktu itu. Bu, masih Bu En kan. Saya gini-gini. Oh, saya tuh. Saya bilang masih itu. Pak, formula gerak bukaan besotan mincit di Baken itu berpengaruh juga nggak di dalam konstruksi musik? Ya, pada akhirnya secara prinsip ya kayak berpengaruh, bahkan nama-nama nama-nama tepak itu mengikuti nama-nama gerak gitu. Jadi tadi ada bukaan, tapi bukaan deh macam-macam deh. Aya bukaan Katun Carmawur, aya bukaan macam-macam. Nah, yang lucunya yang pernah kita juga omongkan bahwa si nama-nama itu sebetulnya tidak sama si pengenang teh nama-nama. Oh iya. ya bahkan kan yang tadi yang 5 tadi itu sebenarnya yang 4 lah ya. Itu kan hasil apa dikatakan oleh akademisi yang kita baik itu di ISBI ASDI apa mungkin ya juga tadi Pak Gugum. Kan masyarakat mah tidak mendengar itu karena ya yang saya masih ingat itu kelas genep SD baheula kan geus ngenang lagu Daun Pulus Geser Bojong dengan itunya. Ngaranna saka inget we gitu. Yang bisa saya mengerti pada waktu itu untuk ngapalkeun gitunya. Memang berpengaruhnya itu, tapi tadi karena saking beda-beda makanya saya walaupun bukan mengkritisi sih dengan Pak Edi ngomong bahwa ini konstruksi bukan struktur dan sebagainya. Ya baru-baru ini setelah ya saya meneliti gitu apa. Nah, itu memang ada pengaruhnya itu. Jadi tapi dengan nama yang berbeda-beda. Enggak. Secara ragam aja. Maksudnya ya apakah musik Jaipongan itu terdiri dari 4 ragam bukaan, apakah begitu? Iya, sama. Berarti nge-influence musik juga ya? Iya. Bahkan bisa dikatakan ada yang jadi dari influence, ada dari musik. Contoh, lamun ngagoongkeun bukan kan ngagoongkeun nih bahkan itu kan ngambil dari istilah karawitan sebetulnya. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi istilahnya ketari-ketari balik iya, lagi ke sini. Gitu. Jadi
Dan itulah yang sebetulnya berbeda-bedanya itu ya. Artinya yang penting kalau bukan ya bukan aja gitu. Itu tetap ada. Nah, justru yang satu hal sebetulnya yang disampaikan itu begini, ketika di Jaipongan itu mulai ada pengembangan pemikiran sebetulnya. Contoh gini, lagunya Serat Salira, tariannya itu Setrasari. Nah, di tari-tari tradisi lainnya itu nggak terjadi. Justru nama tarian itu nama lagu. Nah, malah di Jaipongan sudah mulai tarian ya nama tarian. Judul lagu gitu. Jadi artinya seperti gini, di kesenian lain tidak terjadi teh sebelum era di Jaipongan tari, ya sebelum era Jaipongan. Jadi pasti dari lagu. Lah nama lagu. Ya, kenapa? Nah, kan Sampai itu Jepang. pertanyaannya kenapa kan Ya, gitu. ya. Nah, karena gini. Tadi karena tidak ada struktur yang baku merujuk kepada koreografi. Akhirnya upami abdi ngibing dina lagu Pacul Goang misalnya. Ya ngibing abdi Pacul Goang abdi Pak Edi. Jadi bukan identitas tarian karena identitas lagu. Jadi nu ngibing teh matak satosna di sapertos di nu cursus ketika lagu dari Nayub nih. Kan asalnya Nayub. Ya. Nah, Nayub gawil Pak Edi dengan gawil saya pasti berbeda. Nah, walaupun itu sudah jadi kursus, artinya kalau kursus ada pembakuan, Ya. akhirnya nama tariannya nama lagu. Gitu. Jaipongan beda nu Pak Gugum. Nah, kan lagunya Pak Gemu itu ya, misalnya Iya, Sungah. iya. Tarian jadi sontek. Tapi kan sama aja, maksudnya bukan yang lama malah. Aino ieu mah cigana teh musiknya supaya jadi berkembang, ieu jadi berkembang sehingga ieu jadi pohon tarian, ieu jadi pohon musik gitu. Bisa jadi begitu atau karena begini. Karena struktur tariannya ini yang sudah di seolah-olah tanda petik ada pembakuan. Kalau sudah, makanya saya katakan di awal, Jaipongan itu sudah apresiatif, dibakukan. Jadi identitasnya ada di tarian. Nah, kalau yang tariannya beda-beda, lagunya sama, identitasnya berarti ada di musik. Gitu. Mangkar ya Pak Gugum mah bukan hanya lagu dan tarian punya identitasnya, kostum oge. Nah, gitu. Ya, Kostum. iya. Pasar Bojong gitu kostumnya. Rawayan seperti itu. Oh, iya. Ya. Ya, garap visual lah. Iya, Garap visual. sonteng seperti itu. Anu ayeuna mah rek tarianana anggar bajuna eta. Ganti we tarianana. Malah nu ayeuna ge banyak iya, jiga baheula mun laguna kitu teh ngaranterena ge eta we gitu. Mung mikir. Itu mah manajemen pasar lah, Kak. Iya, oke. Ya, maksudnya Tapi dah Pak Gugum mah manajemen pasar. iya. Iya. Oh, termasuk anu eta teh apa? Justru dari pohon ini Heeh. saya menariknya teh yang ini wawancara saya. Dan nyen kesenian mah duitan, makanya urang nyen studio rekaman. Eta nu subsidi silang supaya ini tetap hidup. Tapi juga saya baru menemukan cerita anu Pak Edi teh anu unggal bajidoran setel heula lagu urang. Iya. Manajemen tradisional untuk kepikiran batur. Saat itu ya. Saat itu. Nah, loba duit atuh kemasakan populer. Anggap misalnya inilah. Jika ayeuna misalnya siapa sih artis yang populer? Siapa contoh saha we? Misalnya siapalah? Lisa Mariana. Ini orang ada Astrid ya misalnya lah. Populernya. Nah, iya perusahaan saya pengen payu tuh. Ya, Kade Astrid besok. Ya sepatu saya, produk saya pakai, takut saya dibayar pakainya eta. Oh, ya. Sarajeng gitu. Ya, Apa disebutnya itu? Endorse lah. Lain ngilu terkenal kan orang ngaranna. Pansos. Pansos. Gitu kan? Kepikiran tuh, Pak Gugum mah geus kepikiran tiba heula teh da orang manajemennya. Geus kepikiran ayeuna pan gitu. Baheula geus kitu Pak Gugum. Tahun segitu kerep mempopulerkan.
Yuk artosna sabaraha Kang harita 100.000. 100.000 teh harita. Ya. Gitu. Pokoknya ya apakeun lagu ieu. Pokoknya mun bubuka selain gening lagu awalnya sok kawihkeun. Sebutkeun we. Kayak Ngaal Gugum di Bandung. Begitu ngomong itu lagu saha? Gugum di Bandung. Bandung. Oh iya. Sakorek teu populer kumaha tuh. Kepikiran teh saat itu seperti itu. Anu ayeuna dipake. Ya gitu. Ya pola-pola di era analog. Oh, saat itu nya. Ayeuna kan gitu. Setelah berarti era perkembangan ya Pak. Kan era pencariannya teh nepi ke selatan ya. Ya, dari selatan ke utara lah gitu. Oh iya. Tapi kan saya belum dapat cerita lagi ketika pengembangan mah nya rasaan cigana teh utara we unggulnya. Dia era ininya. Banyak, ya karena dia lebih banyak di sana. Karena kalau menurut saya enggak juga. Coba ketika beliau walaupun kita juga analisis bisa yang lain, itu kan pola permainan kakinya itu dengan Tayub Jamis. Oh, footworknya. Banyak yang diambil dari sana. Belajar. Itu kan pernah beliau juga ngadang. Belajar kursus kan di Sumedang lama. Terus juga pernah beliau mengatakan ketika bagaimana supaya Jaipongan itu masyarakat itu bisa langsung ya. Itu kan beliau menggunakan ketika di Sumedang banyak kalau kuda rengong aya pangatik bisa berang tepuguh-puguh di mana we aya bisa ngiring ngaribing. Itu kan kata beliau itu juga diambil namun rahasia kan dari sana. Dan ini juga berpengaruh tadi yang saya omongkan di awal, kunaon Jaipongan ya pada waktu itu sangat tidak lama lah kebiasaannya di masyarakat itu ya mungkin karena gara-gara teh anggeus teh tadi naon teh sehingga Panandang Mang Tosin pada waktu itu masih menggunakan idiom-idiom yang sudah familiar musiknya dengan seniman-seniman dengan masyarakat konvensi saat itu sehingga mudah dipahami kan gitu oleh seniman, mudah dipelajari, mudah dipahami kan ya contoh kieu saya tadi katakan kelas genep SD saya ngenang kan teu guru khusus ngenang Jaipongan hanya dengan mendengar itu bisa. Nah itu artinya apa? Karena beliau tadi teh karena ahli manajemen, kedua mungkin tadi teh lamun cek analisis mah karena idiom-idiomnya masih menggunakan media-media konvensi yang terjadi pada saat itu ya kan kalau menurut orang-orang komunikasi kan terjadinya komunikasi yang baik itu antara komunikator menggunakan bahasa yang sama. Nah pada waktu itu bahasanya frekuensinya sama ya. Sora kenang masih kena familiar karena itu tinu kenang penca gitu kan. Motif-motif juga tidak sulit dipelajari sehingga ya yang saya rasakan pada waktu itu kelas genep SD atau henteu kudu nanyakeun kumaha nepak ieu ketika mendengar langsung bisa dipraktikkan. Bunyi-bunyiannya familiar. Ya, dan kata Profesor Yakob mah memori kolektif orang Sunda disentil lagi oleh Pak Gugum gitu yang sudah terpenam lama gitu kan masalah proses kreatif. Kan kemarin pertanyaan anak kenapa sih Pak Gugum membuat Jaipongan ya gitu. Kunaon sih karena saat itu kreativitas diurang maneg kalaupun ada kreativitas di lembaga pendidikan kesini SMKI pasti saat itu di luar udah tidak ada lagi karya pace cewek diajar teh tari merak udah bosen jenuh gitu teori asal salah satu klaim Pak Gugum teh yang titik tolakna teh pidato Soekarno teh anu urusan ngakengkok nya tapi pidato itu setelah dicari itu teh pidato tahun 58 artinya Pak Gugum umurna karek 14 tahun ya. Dia baru penelitian teh umur 27 tahun. Berarti ada gap 13 tahun. Artinya Pak Gugum remaja ya. Bahwa dia
praktisi pencaksilat iyalah dari bapak nanya. Tapi ketika remaja mah kan Pak Gugum ke Bandung Utara ya. Ya. Menurut apakah memang suka atau dalam rangka penelitian? Pertama suka dulu, dia ingin bergaul dengan kalangan menak. Ya. Tapi akhirnya menemukan jati diri lain eta urang mah gitu. Sebetulnya. Ya. Gitu. Nah, itu di kantornya kebayang tuh Om Aji saat itu ketika breakdance mau merambah nih di generasi muda. Ya, Pak era etanya Era eta kan saya juga belajar itu yuk. Tiba-tiba datang kesenian ieu, romah semua kan. Anak-anak muda teh teu anggeus kan breakdance mah. Gitu. Mending aya nu sarua gitu, anu sahate gitu tah. Gitu. Malah balik lagi kemudian jadi breakbong dia. Ya, eta mah tilu. Jadi, menurut catatan saya, sigana kolaborasi pertama teh eta dari Jaipong jeung breakdance. Breakpong. Setelah ini banyak ya, sigana nu awal-awal teh etanya karena era breakdance kan. Iya. Makanya anu meureun kumahanya artinya teh. Memang itu kreativitas tapi jadi ya is oke enggak apa-apa. Keun we lah. Buat saya mah memandangnya itu perkembangan aja. Ya, bukan maksud saya gini. Betapa luar biasanya Jaipongan. Oh ya. Ya itu. Bahkan kan Bagong Sudarjo harita itu kan bikin tari Japong. Yapong ya. Tari Japong. Jadi Itu kan musiknya ya gerak-gerak. Kendangnya kena Japong. Ya, saya belum pernah jadi sering mendengar tapi produknya saya jadi ya oke. Mincit. Gitu. Jadi ya tapi saya yakin pada waktu itu kan Bagong itu kan di era itu kan mungkin di Jawa kan itu seniman cukup terkenal kan. Ya. Nah, Ya. begitu mendengar ini kan beliau juga saya yakin dia makanya dengan nama yang hampir sama ini Jaipongan, Yapong. Walaupun tidak ada yang mengatakan karena pada waktu itu tuh ada Yapong, ada nyebutnya ada Japong gitu kan ya. Dan tulisnya Jan kan Jai gitu. Saya yakin walaupun tidak dieksplisitkan dia ingin mengatakan Jawa Jaipong itu. Oh, Pak Gugum ge pemain drama ya? Pemain teater. Bukan drama, gondang. Ya semacam drama tapi di Sunda. Aya fotona kan? Ada enggak? Iya. Oh, yang Nya eta. Nya foto eta pemain Ya lagu. karaoke sih. Ya, Iya. kan gini kan. Hari di Sunda di tradisional lah, di Jawa di Sunda. Itu sebetulnya enggak secara eksplisit terpisah-pisah seniman karawitan, seniman tari, seniman teater enggak sebetulnya. Ya. Kalau yang saya tahu lah gitu. Itu apa melekat. Jadi kalaupun dia fokus nari tari, udah pasti ngawih we mah, ya itu bisa ngegoong-goong yang bisa bermain teater, acting dalam petik ya bermain. Karena teater tradisional itu seperti itu, ya. Contoh pemain sandiwara pasti dia anak beherin ya. Yang namanya Nanang Barmaya itu yang saya sebutkan, kan dia seorang dalang, dia seorang pengrebab terkenal. Ya. Dia juga jelas multi talent. Iya, karena memang kalau seniman tradisional itu ya di daerah-daerah itu kalaupun dia tidak ada dikotomi yang sangat signifikan. Mata Pak Gugum itu pastilah acting gitu bakal. Jadi diperluas yang disebut aktor acting Pak Gugum bukan ansih pemain drama Ya, bukan. kan Kalau teater. Pak Gugum kalau bukan sebagai aktor dia tidak akan bisa menyebarkan karya-karyanya. Bagaimana dia acting sebagai seorang pengkarya untuk menjabarkan itu kan pakai gitu kan. Nah itu luar biasa nanti. Menyambung ke yang film Isbi itu. Hmm. Kan itu sudut pandangnya dari ronggengnya. Ya. Ronggeng itu seorang perempuan yang pandai menyanyi dan menari. Ya. Betul gitu ya. Nah, hubungannya adalah ini mah Abid berasa misling ya. Saya taunya pokoknya bergeser jadi bajidoran seperti itu ya.
dina komposisi bajidoran kan nayaga banyak perempuan. Rarasaan mah nu abis ningali teh nu nyanyi nama hiji atau dua. Nah saya tidak tahu fungsi yang sisanya itu. Iya mah pertanyaan awam Pak. Nah ini fungsinya apa? Ya. Selain menerima itu ya Jaban, uang. harusnya fungsinya apa? Jadi kayak sebetulnya itu, atau saya kembali ke sana dulu. Fungsi rongeng itu betul seperti itu. Tapi kan sekarang itu nggak ada Ya, yang betul-betul ya. rongeng seperti itu. Ya artinya dia yang bisa ngawih, Ya. bisa ngebing juga. Jarang lah, anggap ya jarang, apalagi di tradisional. Nah, kemudian ketika itu keberadaan di bajidoran, nah itu ya, yang sebetulnya mah dia fungsinya itu tanda petik hanya menari. Hmm. Nah, tapi karena tadi teh menari sekarang mah beda dengan dulu. Ya menarinya bukan lagi dari nama 12 we nya Ya, rata-rata ya, minimal 12. Kan anu sok mencuk anu di jieun bentang panggungna mah Saurang. hanya saurang. Ya. Lamun di Gilar misalnya si Cucu baheula mah nya. Terus lamun di Karawang enak ukur saurang itu tiap grup itu. Kenapa? Yang lainnya itu Aksesoris. Aksesoris. Sebagai daya tarik sebetulnya. Jadi Ya. lamun teu ayeuna lamun teu euyeup gitu teu payu teh. gitu. Pembunuhan komposisi. Nah, Ya. terus juga yang paling itu memang ini menarik juga sih sebenarnya dalam terminologinya. Kan itu teh sebenarnya lain sinen, tapi di sebenarnya teh sinen. Ela mananya? Jadi bukan sinen, dai sinen yang nyanyi, tapi di sana teh bahkan kadang teh muncul sinen penari. Nah, terus aya deui nu sudah anu penari utama teh tadi lembah bentang panggung di sana. Tapi rata-rata ditulis seperti penari vokal. Oh. Istilahnya. Penari vokal. Jadi vokal didinya pan cek bahasa Penari utama. terminologi vokal teh menyanyi apa jero dalam konteks suara nyanyi. Cak mereka mah vokal itu utama. Penari utamana teh disebutnya Penari vokal. penari vokal. Oh, ya Jika di topeng Cirebon, penari utamanya dalang topeng. Dalam topeng. Lain dalang memainkan wayang kan gitu. Dalang topengnya siapa? Pasujana. Berarti dia penari utamanya yang bisa menguasai Ya, iya. tarian. rasanya jika kita harus mulai merapihkan penamaan harus ada seseorang atau satu lembaga yang merapihkan. Contoh paling simpel adalah penamaan tempat tenang. Iya kan, saya bikin note nama-nama gerakan kan bisa jadi acuan sebetulnya. Betul. Sampai setuju atau tidak nama. Betul. Penamaannya di Urang Bajidoran, di Karawang Jaipongan. Sehingga nih itunya. Jadi kita tuh harus ada lembaga yang merapihkan itu. Iya sinden tapi sebenarnya posisinya menari. Sehingga saya punya satu prasangka karena encan apakah sebetulnya yang mau diklaim Karawang mah buah-buah no bajidoran eta bukan Jaipongan nujian panggung, klaim prasangka saya gitu. Ya kalau saya sih nggak tahu itu ya latar belakangnya. Cuman kalau saya mah malah berpikirnya seorang yang memproklami atau yang mengklaim itu sebetulnya hanya kaburuku asih. Apa kaburuku asih teh? Kaburukunya bakat tingkunya berarti yang tanya belak-belakan weh. Ini juga termasuk jangankan sebagai dia orang Karawang yang sudah jelas-jelas itu juga didongengkeun ku sahawe bahwa sumber panggung salah satunya dari Karawang. Iya, iya. Bahkan ada yang lain. Mohon maaf saya tidak akan sebutkan orangnya kan. Ada yang mengatakan bahwa Kenang Sunama asalna euy ti Karawang. Pan saya geus seserian pan akhirna kan gitunya. Nah, kenapa? Karena ketika mengklaim itu sebetulnya juga ada faktor-faktor faktor bukan hanya faktor ketidaktahuan sebetulnya, tapi justru faktor-faktor yang kalau tadi misalnya Kang Aji mengatakan bahwa jangan-jangan pengklaiman itu karena hanya mengklaim bajidoran saja, itu juga tidak. Karena apa? Yang justru yang mengatakan bajidoran kan bukan orang Karawang. Oh iya, maksudnya karena
kesenian eta lah Ya, maksudnya teh. ya tapi juga bentuknya nggak ke sana itu. Ini prasangka kan kita. Iya. Kalau begitu nggak mungkin Kang Suwana disebut. Oh iya menurut tipe Asep sih, karena ada juga budayawan yang mau menobatkan Namin sebagai maestro kendang jaipongan. Nah, Ya, artinya kan oke. dia tipis sekali ya memilah nate Ya. karena urusan nama. Oke, nah kalau itu saya kira nggak bermasalah. Nya berarti jaipongan anu eta teh Ya, di doran. kalau sebagai maestro pengendangnya, kan kalau maestro itu boleh saja, bukan sebagai pencipta. Nah, ya. Jadi misalnya dalam satu karya seni ada jelas si pencipta dulu itu maestro. Ya. Nah berikutnya ada keahlian yang sama betul. bisa jadi maestro. Dan itu terakhir ditegaskan sama saya tentang klaim-mengklaim kemarin 13 September. Saya di Karawang ngomong, karena saya disuruh ngomong sama Pak Sekdanya kemarin. Kang, nyarios deh masalah itu kemarin. Saya omongkan itu. Oke, Oh. nama itu dari sini, dari Topeng Banjet dan lain sebagainya. Tapi Jaipongan sebagai seni pertunjukan itu karya Pak Gugum. Saya ngomong di depan publik ketika ada ambasador Jaipongan, karena saya ditugaskan untuk ngomong itu. Gitu. Ya, saya sebagai akademisi harus jujur ngomong. Tapi akhirnya ya Pak Sekda, oh iya Kang, leresnya terus begitu Memahami. Iya. Yang kudu memahami, dah itu mah otentik atuh. Gitu. Iya. Ya gitu. Apa ya? Masih panjang sebetulnya mah mah sesemester saya ngomong Kali jadi. Tapi kita ya. harus saya kan memerhatikan. Ya. Karawang teh disebut para Karawang teh memperhatikan karena kesenian ieu. Anu hari tari teh nya kan anjir cek urang teh. Ngumpulkeun sabaraha ribu? 6.000. Ya gitulah. Kita perhatian imanya. Cuman mungkin kalau dari saya mah tadi jawaban ketika mau anggaplah memetakan taksonomi istilah ya kalau ya itu sebenarnya upaya yang memang perlu ya kita. Tapi itu juga bukan pemaksaan. Karena di kita biar aja. Jadi nanti itu juga akan timbul. Tapi ini baik dan bagus dan perlu saya kira. Yuk kita mulai. Artinya gini, karena itu akan terjadinya, itu akan diterima terus dengan rentang waktu yang cukup lama ya. Contoh gini, ketika kami ini dalam konteks kaitannya dulu di banyak di seniman-seniman daerah, misalnya Kanunada 5 itu kan hanya di akademisi ketika itu nyebut single ya. Kalau di mereka petit aja gitu ya. Pada cek ya mah petit dia. Tapi sekarang karena terus mereka mengakui gitu lah. Artinya ini bisa kita laksanakan tapi dengan karena terus sosialisasi, bukan karena memaksa, dipaksakan. bukan. Karena apa? Kita juga harus menghargai dia punya terminologi yang berbeda. Pertimbangan. Jadi Iya. lamun penamaan tepak kenang kan, sebentar lagi kita akan menghasilkan doktor kenang nih. Oh iki Yang kemarin itu ngendangan pencug pepehan. Pencug pepehan. Tinggal itu, wah nu ngenangna calon dokter cite ya. Nah, gitu. Oke. Untuk membahas itu kita undang Pak Dokter satu lagi. Pak Ismet, Pak Ismet. Kita